warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul 14 budaya positif, menyebabkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Bapak Santo SPDSD, di mana melaksanakan tugas aksi nyata dalam acara TGP Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara. Semoga dan saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua, di mana bisa menghadiri undangan Bapak Santo dalam acara ini. Semoga dalam acara ini berjalan dengan lancar dan menambah ilmu serta wawasan kita. Dan semoga guru-guru yang lain bisa menyusul Pak Santo menjadi calon guru penggerak, semuanya mendaftar dan lolos menjadi guru yang hebat. Semoga dengan ini dilaksanakan aksi nyata pada hari ini dapat berjalan lancar, sukses sesuai rencana, dan menambah ilmu kita sehingga kita dapat menjadi guru hebat semua. Dari saya itu saja. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Mari kita senantiasa mengucapkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, salah satunya nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di SD Negeri 1 Karangtengah dalam keadaan sehat, tidak ada alangan suatu apa. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa akan menyafaati kita nanti di hari akhir. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Winanti yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melaksanakan aksi nyata saya dalam mengikuti program guru penggerak, yaitu dalam diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang hari ini dapat berkumpul di sini dan yang selalu dinanti-nantikan inspirasinya bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu guru semua, bahwa
pada pelaksanaan CGP, saya sudah melaksanakan kegiatan CGP itu selama kurang lebih 2 bulan. Saya melaksanakan program calon guru penggerak dan sudah hampir menyelesaikan 1 modul. Dari 1 modul itu terdiri dari 4 sub modul, yaitu 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir 1.4 yaitu tentang budaya positif. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagai pengantar kegiatan kita hari ini, marilah kita sejenak mengulang tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Sudah seringkali kita mendengar tentang semboyan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Itu yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso. Yang ketiga, tutwuri handayani. Yang artinya kalau ing ngarsa sung tulodo itu kalau kita di depan memberi contoh yang baik, di tengah memberi semangat, dan kalau di belakang memberi dorongan. Itu yang sering kita baca, sering kita dengar itu. Kemudian yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, ini Bapak Ibu, bahwa pendidikan itu diibaratkan oleh seorang petani yang sedang menanam benih. Ia tidak dapat mengubah jenis benih tersebut, namun petani dapat memberikan perlakuan yang benar agar benih tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Jadi begini Bapak Ibu, bahwa murid itu diibaratkan sebagai benih atau sebuah tanaman. Nah, di situ kita sebagai pendidik, sebagai guru, error ya. Kita sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani yang tidak dapat merubah benih itu, hanya dapat merawat agar benih itu tumbuh berkembang sesuai dengan yang kita harapkan, dapat bertumbuh dengan subur. Dan sekolah diibaratkan sebagai lahannya atau tempatnya, iya. Jadi pada dasarnya sekolah itu
diibaratkan sebagai ladang atau tempat bersemainya benih-benih kebudayaan pembentukan karakter positif. Maka pembentukan karakter positif bisa dilakukan jikalau sekolah kita itu memberikan lingkungan yang mengembangkan budaya positif. Ini. Yang ketiga, bahwa pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani, hanya menuntun tumbuh kembangnya sebuah benih. Atau kita hanya menuntun tumbuh kembangnya seorang anak. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kita hanya boleh menuntun anak berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu tentang sedikit filosofi Ki Hajar Dewantara. Konsep utama pada modul budaya positif yang pertama itu perubahan paradigma. Yang kemudian disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Keenam keyakinan kelas. Dan yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam segitiga restitusi. Kira-kira dari 6 atau 7 itu ya? 7 ya. Dari 7 konsep utama modul budaya positif yang masih terasa asing di bagian mana Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Kalau keyakinan kelas kita sudah biasa deh. Posisi kontrol restitusi juga masih asing. Motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, perubahan paradigma, berarti kita sudah agak ada bayangan. Bapak Ibu, sebelum kita ke materi inti, kita refleksi sejenak biar kita nggak tegang, karena saya sendiri juga agak tegang. Ya, ininya nggak jadi. Coba Bapak Ibu, mari kita sejenak ke sini. Nah, kegiatan kepalan tangan. Monggo Bapak Ibu, di kegiatan ini Bapak Ibu berpasang-pasangan. Iya, berpasang-pasangan. Itu ada A dan B. Okay. Coba Bapak Ibu nggak usah sobek kertas. Kalau walaupun di situ ada tulisan sobek kertas kecil. Bayangkan saja, mungkin di tangan kanan Bapak Ibu di situ ada sebongkah berlian mungkin. Nah, ya, ya di situ ada sebuah berlian yang nilainya tidak terhingga. Di genggaman Bapak Ibu itu ada sebuah berlian yang nilainya tidak terhingga. Bayangkan bahwa berlian itu berlian yang sangat penting, atau sesuatu benda yang sangat penting bagi Bapak Ibu. Kemudian yang di sebelahnya Bapak Ibu itu mencoba merebut apa yang ada di genggaman sebelahnya Bapak Ibu. Karena barang itu barang yang sangat berharga, jadi yang sebelahnya itu akan merebut dengan sekuat tenaga, segala daya diusahakan. Nah, coba kita praktekkan biar kita
fresh. Monggo Pak Nu, Pak Nu. Enggak. Berarti gini aja. Yang sini genggam, yang sini mencoba merebut. Coba. Mungkin yang menggenggam Bu Nurul dan yang merebut Pak Wanto. Coba Pak. Coba Pak Wanto sekuat tenaga merebut apa yang digenggam Bu Nurul. Coba sekuat tenaga. Ayo sekuat tenaga Pak Wanto bagaimana caranya agar Bu Nurul bisa melepaskan genggaman itu Pak Wanto? Iya, bagaimana dengan begitu? Iya, akhirnya terlepas juga ya. Pak Wanto curang. Tuh, itu Pak Wanto bisa melepaskan genggamannya Bu Nurul. Tapi susah itu. Caranya gimana Pak? Kok bisa tangannya Bu Nurul bisa genggamannya bisa lepas? Dengan cara ini yang Gimana ya? memang susah sekali. Iya. Nah, tapi dengan cara kelemahan dia Iya. ternyata geli itu di sini. Iya. Berarti dengan banyak trik ya. Nah. Udah banyak trik. Itu. Dengan kita mencoba praktek tadi itu tidak terlepas kita sebagai seorang pendidik. Tadi Pak Wanto bisa membuka tangan Bu Nurul itu tidak semata-mata Pak Wanto itu bisa membuka, tapi karena Bu Nurul juga membuka tangannya. Jadi ada faktor ekstrinsik dan juga ada faktor intrinsik. Intrinsik berarti yang datang dari dalam diri. Berarti tadi Bu Nurul sudah membukakan hatinya buat Pak Wanto. Membuka genggaman tangannya, maksudnya bukan tangannya ya. Iya. Ya begitu, biar kita fresh lah. Agak ada intermezzonya sebentar. Begitu juga kita sebagai seorang guru. Kita berpikir bahwa kita seorang guru itu sebagai pusat pengontrol siswa, pengontrol anak-anak. Padahal itu keliru. Kita sering menghardik anak supaya dia manut kepada kita. Kita sering memarahi anak dan sebagainya. Seolah-olah kita sebagai pengontrol anak. Padahal itu pemikiran-pemikiran yang keliru. Ini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Nih. Ilusinya kan kita sebagai guru kan tempat mengontrol murid. Padahal itu salah. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Itu miskonsepsi kita. Kadang konsepsi kita kan itu gitu. Kita beri ilustrasi, ilusi, beri kata-kata yang membuat anak takut dengan tujuan mereka dapat menurut dengan kita karena dia takut. Nah itu miskonsepsi, itu pemikiran yang salah. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu juga salah. Contoh penguatan positif misalnya seperti apa Bu Nurul? Penguatan positif ke anak misalnya gimana? Pujian. Nah, Bu Nurul sering di kelas memberikan pujian. Kadang.
tidak selalu lah. Ini padahal kalau pemikiran kita memberikan pujian anak kan baik ya. Nah, saya tahunya juga setelah kita mempelajari modul ini di CGP ini. Ternyata yang kita lakukan lama-kelamaan itu akan merusak anak. Ya. Kalau tidak disanjung, kalau tidak diberi pujian, anak akan jengkel. Terus tidak mau mengerjakan tugas, harus dipuji-puji dulu lah. Ini yang miskonsepsi yang salah itu tentang teori kontrol. Yang keempat ini, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini konsep salah ya. Karena kita merasa di kelas paling dewasa, di kelas paling tua, paling besar, kita memaksakan kehendak kita ke anak. Nah, itu pemikiran yang salah. Maka dari miskonsepsi tentang teori kontrol tadi, kita ke pembelajaran tentang paradigma yang baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang terdiferensiasi. Kata-kata baru atau sudah lama ini Bapak Ibu? Kalau terdiferensiasi, itu kebalikannya dengan paradigma lama, ini paradigma baru. Pembelajaran terdiferensiasi yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan atau kekuatan anak. Jadi pembelajaran terdiferensiasi itu pembelajaran yang tanpa membeda-bedakan anak, kemampuan anak. Berarti anak berkembang dengan kemampuannya sendiri-sendiri, sesuai dengan kemampuannya. Ini tidak ada istilah anak harus tuntas dengan kriteria ketuntasan minimal kelas. Itu tidak ada kalau pembelajaran baru. Berarti anak belajar sesuai dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Itu pembelajaran terdiferensiasi. Iya, jadi anak berkembang, anak dalam pembelajaran itu sesuai dengan kemampuannya. Yang kemampuannya sudah melebihi dari teman, dikasih penayaan dan lain sebagainya itu. Jadi tidak ada tuntutan anak harus nilainya harus sama, harus tuntas dengan kriteria kelas segini, itu tidak. Itu. Kalau membaca, ya disesuaikan tingkatannya. Misalnya si A baru bisa menggabungkan suku kata, yang ini sudah ke kalimat, ya nanti beda-bedakan. Untuk paradigma baru, sekarang sekolah sudah tidak ada kriteria ketuntasan minimal. Sekarang nilainya sudah pakai rentang. Misalnya 80 sampai 90 berarti kriterianya nilainya baik. 60 sampai 80 atau 79 kriterianya
cukup, misalnya seperti itu. Setelah ke paradigma pembelajaran paradigma baru, kita ke disiplin positif. Makna kata disiplin dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, mendapatkan kepatuhan sehingga kita cenderung menghubungkannya dengan ketidaknyamanan. Kalau menurut Bapak Ibu, kata disiplin di bayangan Bapak Ibu, disiplin itu yang bagaimana? Disiplin kira-kira sesuai aturan. Gimana Bu? Tilar sih? Sesuai aturan, tepat waktu. Itu kata disiplin, sesuai aturan, taat. Nah. Dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga kita cenderung menghubungkannya dengan ketidaknyamanan. Karena di sini ya ketidaknyamanan itu, ya memaksa. Kalau disiplin sifatnya memaksa. Sekarang pandangan kita sebagai pendidik tentang disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini konsep kita sudah berbeda di sini, Bapak Ibu. Kalau konsep kita disiplin untuk anak, kan anak wajib mengikuti aturan sekolah, aturan kita. Berarti kalau anak wajib mengikuti aturan kita, itu termasuk unsur ekstrinsik apa intrinsik, Bapak Ibu? Ekstrinsik. Padahal di sini ya bukan ekstrinsik. Nah, itu paradigma kita kan sudah bertolak belakang. Kemudian ketujuan disiplin positif. Nih. Dari makna kata disiplin, terus pandangan kita sebagai pendidik tentang disiplin, kita ketujuan disiplin positif. Di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, penghargaan, hadiah, ancaman maupun hukuman. Monggo Bapak Ibu, kita ke sini, kita ketujuan disiplin positif ini. Di sini kita yang sering kita lakukan bertentangan dengan ini apa tidak, Bapak Ibu? Ayo. Nih, salah satu penerapan disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ya, ini sogokan, penghargaan, hadiah, ancaman maupun hukuman. Yang sering terjadi untuk melakukan sesuatu melalui lah iya. Berarti kan kita pandangan kita kan sudah agak bertentangan ya kan. Sering kan Bapak Ibu kalau kita yang inilah penghargaan, hadiah itu terasanya jangan jangka waktu lama. Kalau kan waktu-waktu dekat enggak, tapi kalau waktu lama itu akan terasa. Anak di situ akan terbiasa. Dia mau belajar kalau mau
tes supaya dia dapat ranking 1. Itu zaman dulu seperti itu. Kemudian dia mau belajar biar dapat juara, kan hadiah. Nah itu pandangan kita di sini sudah mulai agak berbeda. Nih Bapak Ibu, ada dua konsep. Konsep disiplin dengan identitas gagal dan konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau hukuman sudah pasti ya, itu disiplin gagal. Itu kalau hukuman yang pertama menyakitkan. Dua, yang dihukum merasa tidak nyaman. Murid akan takut. Bersifatnya memaksa. Lama-kelamaan murid akan menyembunyikan kesalahannya agar tidak ketahuan kita, itu kalau hukuman. Kemudian murid menjadi rendah diri, bukan rendah hati. Jadi rendah diri, malu, takut itu. Itu hukuman, itu masuk ke identitas gagal. Selain hukuman apalagi kalau kita ke identitas gagal? Ini mungkin coba penghargaan. Nah, sering Bapak Ibu memberikan penghargaan terhadap anak? Sering. Nah, padahal itu masuk dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, karena penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Yang dimaksud merusak hubungan itu begini. Ada anak yang selalu dapat ranking 1. Dia dapat hadiah terus. Kemudian bagi anak yang tidak pernah mendapatkan ranking 1, dia akan menjauhi teman-teman yang mempunyai nilai lebih di atasnya itu. Kemudian mematikan kreativitas. Tadi yang rankingnya di bawah terus tidak ada atau nilainya di bawah terus, karena dia nilainya di bawah terus, dia tidak tumbuh pemikiran kepingin dapat, tapi malah dia akan mematikan kreativitasnya. Jadi dia sudah merasa awang-awangan untuk belajar dan sebagainya. Ini yang masih sering kita lakukan, menghukum dengan sistem ranking ini. Merampas hak dan menghargai dirinya. Ini tentang penghargaan. Nah, sekarang ke konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi. Pernah dengar kata-kata baru apa enggak ini konsekuensi? Sudah ya? Kira-kira kalau konsekuensi ini konsekuensi, ini identitas sukses. Penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, yang paling baik itu konsep disiplinnya menggunakan yang kata-kata baru kita dengar, itu restitusi. Kalau restitusi itu apa sih sebenarnya? Nah, ini. Dengan restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrolnya sendiri.
Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nanti untuk restitusi kita pelajari di bagian selanjutnya. Sekarang ini kita ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman biasanya Bapak Ibu langsung menghukum siswa tersebut, bisa verbal maupun non-verbal. Biasanya kalau hukuman kebanyakan kita sifatnya non-verbal, suruh berdiri di depan kelas. Biasanya guru olahraga seperti itu ya? Iya. Enggak ya? Nah. Oh, enggak ada PR. Oh iya. Kalau guru olahraga ada anak, misalnya gini, guru olahraga ada anak datang telat, terus dia disuruh lari muter, itu termasuk hukuman apa tidak? Iya, itu pemanasan, itu bukan hukuman dari saya. Ya, itu biasanya yang terjadi itu siswa berdiri di depan kelas, siswa berdiri di depan papan tulis, angkat kaki satu itu. Nah, ya. Itu kalau dalam olahraga itu termasuk melatih keseimbangan. Oh, melatih keseimbangan. Tadi bukan hukuman ya. Ya. Itu pemanasan juga. Kemudian yang hukuman itu guru marah dan murid menjadi takut. Kemudian yang kedua konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi karena dia tidak mengerjakan PR, maka anak tersebut disuruh mengerjakan waktu istirahat dan sebagainya. Itu namanya konsekuensinya. Karena dia tidak mengerjakan PR, maka diberi konsekuensi, disuruh mengerjakan PR waktu istirahat. Kalau konsekuensi ini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Mungkin ini sudah banyak yang dikonsekuensi. Tapi yang paling bagus di sini nih, restitusi. Nah, Allah. Kalau di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, misalnya gini. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR. Itu tidak, kalau di proses restitusi itu tidak langsung kenapa tidak mengerjakan PR? Kerjakan sekarang di kantor misalnya. Tapi kalau di restitusi cari sumber masalahnya dulu. Ditanya, kenapa anak tidak mengerjakan PR, di rumah ada apa? Nah, kemudian kalau tidak mengerjakan PR berarti melanggar keyakinan kelas apa tidak? Setelah itu, anak dan guru mencari solusinya bagaimana supaya anak tersebut tidak mengulangi kegiatan itu. Ini untuk restitusi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi dari luar, ekstrinsik. Nah, kalau motivasi dari luar, ini lama-kelamaan tidak akan baik. Nanti anak menjadi kebal dengan itu. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Murid
melakukan disiplin dari diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Seperti tadi, kepengen ranking suci terus dia belajarnya semangat belajar agar dia dapat hadiah dan sebagainya. Yang ketiga, nih, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kalau Bapak Ibu kelihatannya untuk motivasi perilaku Bapak Ibu nomor 1, 2 atau 3? Jujur loh Bapak Ibu. Satu ya. Motivasinya bagi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dari kepala sekolah ya. Gak apa-apa. Ini pertama kita mengenai ini. Berarti besok setelah mengenai ini kita langsung loncat ke 3, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nih, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi yang ada pada dari diri siswa. Untuk yang selanjutnya biar kebutuhan dasar manusia. Nah ini kita ke kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Untuk bertahan hidup itu hubungannya dengan fisiologis kita. Tapi kalau kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan itu masukkan ke psikologis. Makanya Bapak Ibu kalau ada anak, nah ini kasus di ini kemarin, ada anak main bola di ruangan terus bolanya ditendang kena jamnya jatuh. Itu anak lagi di proses ini Bapak Ibu. Nih, lagi ada mungkin di kesenangan, ya. Mungkin anak tersebut senangnya sepak bola, tapi dia belum bisa menempatkan di mana sih dia untuk melakukan kesenangannya. Jadi tugas guru itu membimbing, memberitahu supaya anak bisa melakukan semuanya ini dengan benar. Kurang kasih saya. Yang mungkin kurang kasih saya. Saya kurang psikologisnya kurang. Kurang banyak. Nah ini Bapak Ibu yang tadi bertanya-tanya apa sih restitusi itu? Ciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok-kelompok mereka dengan kelompok karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Monggo Bapak Ibu, ini posisi 5 posisi kontrol kita. Kira-kira Bapak Ibu di bagian mana? Yang pertama posisi kita pendukung. Kedua
membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Manajer gitu. Kira-kira nanti posisi kita di bagian mana sih? Untuk lebih jelasnya, nanti kita tayangkan video mana yang sebagai guru sebagai posisi penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita bisa introspeksi di mana sih diri kita. Oke, menurut posisi penghukum. Ini dari Pak berapa? Pak Panto. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu guru sebagai posisi pembunuh, tidak pemarah. Melihat tayangan tadi, kira-kira guru sebagai posisi pembunuh itu pertama nada suaranya, ya, nada suaranya itu tinggi, menggelegar seperti halilintar. Itu nada suaranya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, biasanya begini kalau begini begini biasanya. Yang pertama menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, berkaca pinggang, membentak. Tadi suruh berlari di halaman, nah, itu hukuman fisik. Bisa juga hukuman verbal. Kalau verbal berarti hukuman yang bagaimana? Dengan kata-kata ya tadi diwajib diomai. Kalau kita sebagai penghukum itu dampaknya kira-kira bagaimana bagi anak teman-teman? Anak setelah diomai minder, dampaknya ini Bapak Ibu, ya, murid menjadi pendendam, murid jadi dendam oleh gurunya. Oh, nanti bukan tak adilan, murid jadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang terlalu. Itu untuk posisi pembunuh. Sekarang yang posisi kedua, membuat rasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa
Maaf Bu. Bu Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Sudah mulai berjalan ya dari penghulu dengan pembuat rasa bersalah. Nada suaranya sudah mulai lembut. Terus apa lagi ya? Namun kata-katanya masih menyalahkan murid. Kamu membuat ibu jantungan. Terus bagaimana ya? Tadi kata-katanya dia bilang, nanti saya dimarahin kepala sekolah. Padahal kepala sekolah nggak pernah marah. Emang ya. Yang kedua intinya kalau sudah membuat rasa bersalah ini guru akan menyatakan hal yang merasa kesalahannya pada murid dengan membuat tadi kata-kata menderita. Ini juga berdampak bagi anak. Ini dampaknya menurutnya. Murid akan merasa bersalah. Padahal kalau anak sambil merasa bersalah dia akan tinggal. Berarti nanti ini masuknya ke identitas gagal. Anak jadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Itu kontrol kedua. Sekarang yang kontrol tiga, posisi sebagai teman. Nah ini coba. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kira-kira suasananya sudah bagaimana kalau itu? Ya sudah mulai cair ya, sudah tidak menyamakan posisi teman. Surat guru mulai ramai, cenderung bersedia dulu, menghangatkan. Ini biasanya ibu-ibu ini kalau seperti ini biasanya ibu. Ini kalau kita sebagai teman ini posisi kontrol kita sudah mulai identitas berhasil. Untuk dampaknya posisi kita sebagai teman masih ada dampak yang tidak begitu baik. Karena murid akan tergantung pada seorang atau faktor ketergantungan biasanya. Murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk diri sendiri. Karena Bapak Ibu sudah menganggap teman,
anak itu teman, akhirnya anak juga menganggap kita teman. Jadi anak mulai tidak mandiri apa-apa ibu guru ya. Terlalu galak karena dia menganggapnya sebagai teman juga. Ini posisi yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau atau monitor. Kira-kira kalau posisi monitor sudah bagaimana Bapak Ibu? Nih. Bersuara dan kata, tidak emosional, tidak bersedekah ataupun dengan suara tinggi. Tapi kalau posisi teman kan guru bersedekah. Tapi kalau posisi kontrol itu guru tidak bersedekah. Tapi sudah mau masuk menanyakan tentang aturan-aturan sekolah. Ini sudah tercipta identitas diri atau berhasil, diberikan sanksi, guru pun harus selalu mengawasi. Dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Ini posisi tidak sepenuhnya mandiri, anak belum mandiri juga. Ini posisi yang terakhir, posisi yang paling ideal bagi guru adalah posisi manajer. Untuk narenya tetap, kan namanya panggil. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar.
Baik Bu, terima kasih. Nah, posisi manajer. Tadi ciri-cirinya sudah bisa dicoba kalau posisi manajer. Melihat siswa tadi ngalir kan datanya telat, itu langsung ditanya keyakinan sekolahnya atau keyakinan kelasnya. Terus ditanya apa penyebabnya kok telat. Terus mereka berdua ngobrol bagaimana mencari solusinya agar anak tidak telat lagi. Itu anak itu timbul nilai-nilai intrinsiknya agar anak tersebut tidak telat. Untuk posisi manajer, tercipta cerita positifnya berhasil. Ini, dapatnya murid menjadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Nah, untuk posisi manajer ini diharapkan guru itu pada posisi kontrol kita sebagai manajer agar murid bisa belajar sesuai dengan tumbuh kembangnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat agamanya, sehingga akan terwujud profil pelajar Pancasila. Ini nggak perlu ya, sudah ngaji sudah. Tadi ada di posisi manajer tadi kita mendengar kata-kata dari ibu gurunya Naren tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa menjelaskan mengapa keyakinan tidak peraturan? Karena keyakinan untuk diyakini, sedangkan peraturan untuk dilanggar. Gimana? Keyakinan. Biasanya kalau keyakinan itu diyakini sendiri. Sedangkan peraturan biasanya untuk dilanggar. Peraturan biasanya untuk dilanggar. Oh iya. Nih. Kenapa bukan keyakinan? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Kalau peraturan itu biasanya yang buat itu sekolah. Kalau di sekolah, kalau di kelas berarti yang kalau peraturan dia yang membuat guru kelasnya. Tapi kalau keyakinan itu yang membuat bukan sekolah, tapi yang membuat diri sendiri. Siswa yang membuat itu namanya keyakinan. Tapi kalau peraturan berarti yang membuat pihak lain, pihak atasnya. Tapi kalau keyakinan yang membuat diri sendiri. Seperti kita, kenapa kita kalau naik motor pakai helm? Kenapa waktu kemarin waktu COVID, kenapa kita kalau keluar rumah memakai masker? Itu kan keyakinan diri, timbul dari dalam diri. Kita naik motor pakai helm, bukan dulu kan Indonesia kena bencana. Salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? Nah, yang pertama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kebinakan global,
kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu untuk keyakinan kelas, kebetulan di kelas saya itu sudah membuat keyakinan kelas beberapa hari yang lalu. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas itu yang pertama biasanya karena keyakinan kelas itu datang dari murid, maka biasanya guru menggunakan kertas yang kecil-kecil itu, namanya kertas apa ini? Kertas post-it atau kertas apa? Yang kecil biasanya berwarna itu post-it apa? Nah, kertas itu dibagi ke anak, dibebaskan anak mau menulis berapa dibebaskan karena keyakinan kelas. Setelah kertas dibagi, anak menulis, kemudian hasil tulisan anak itu biasanya dipajang dulu atau ditempel dulu di papan tulis, tidak langsung ditempel di kertas asturo, tapi kita tempel dulu di papan tulis. Jadi kita bebaskan anak mau menulis berapa tentang keyakinan kelas, berserah. Setelah itu kita tempel. Setelah kita tempel, semua usulan atau tulisan anak tempel, kemudian kita identifikasi, kita kelompokkan yang sesuai dengan. Karena biasanya ada yang menulis tidak boleh nakal, terus stop bullying. Sekarang kan anak sudah maju-maju. Kemarin banyak sekali yang stop bullying, tidak boleh nakal, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kita selanjutnya kita identifikasi, oh ini yang stop bullying dikumpulkan, tidak membuang sampah di kelas kita kumpulkan dan sebagainya, kita kumpulkan sesuai dengan apa namanya nih, yang kategorinya ya, kita kumpulkan dengan kategori. Setelah itu kita buat kalimat keyakinannya yang disepakati. Kalimat keyakinan kelas itu biasanya bentuknya pendek, singkat, dan kata-kata itu kata-kata positif. Contohnya tadi, stop bullying, tidak boleh nakal. Itu kalau dibuat keyakinan kelas jadi apa? Tidak boleh kata-kata negatif. Tidak boleh nakal. Tidak boleh misalnya tidak boleh mencoret-coret tembok dan sebagainya. Nah, itu kan mas sekali bentuk kalimatnya kan masih negatif karena masih menggunakan tidak. Nah, kita buat menjadi kalimat positif. Contohnya misalnya yang stop bullying, tidak boleh nakal. Nah, kita buat berarti kalimat itu kita buat keyakinan kelas menjadi saling menghargai dan menghormati. Itu dan sebagainya kita buat menjadi kalimat pendek yang bentuknya positif. Setelah terbentuk kalimat positifnya, baru dicetak banner, boleh dipakai kertas asturo atau apa, ditulis manual boleh, pakai print boleh, baru kita tempel di kelas. Nih, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas, semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Kita ke Bapak Ibu ini juga harap mengenai sedikit garis dulu
restitusi. Seperti tadi kata restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu ada 3 validasi tindakan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, terus yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Tadi melihat video yang tadi, yang posisi manajer itu kan sudah menggunakan proses segitiga restitusi. Kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian baru validasi tindakan yang salah. Contoh validasi tindakan yang salah itu bila kamu saat itu punya alasan mengapa kamu datang terlambat dan sebagainya. Untuk jelasnya, bagaimana proses segitiga restitusi sudah saya siapkan sebuah video biar kita punya bayangan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang menggunakan segitiga restitusi kita sebagai posisi manajer. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari dari di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain suap fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku saya dikatakan di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung makain Eka lah Pak. Ini Saya sedang bisa dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Kita Pasti ulangi. kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya Pak, saya aja Pak. Aja Pak, ya saya ada di sini lah. Maksud saya dikebuka fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Iya. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah benar saya Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Ini yang Tindakan kamu itu kira-kira Mas. sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu tentang segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah anak sudah seperti itu? Belum. Iya. Karena baru tahu, ya mungkin kedepannya kita dalam menyelesaikan masalah anak menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama menyelesaikan masalah
Jadi 3 restitusi itu yang pertama itu nih, menstabilkan identitas dulu. Anak datang marah-marah, kita stabilkan dulu anak. Setelah anak stabil, baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita validasi, kemudian baru kita menanyakan keyakinan kelas. Nanti kalau kita sudah tanyakan keyakinan kelas, anak tersebut akan muncul dari instruksinya dia mau memperbaiki kesalahan atau tidak mengulangi kesalahan-kesalahan. Kebetulan kami juga sudah mencoba, tapi prosesnya karena kami baru latihan amatiran untuk yang proses videonya saja anak, jadi prosesnya masih begini mas. Saya mencoba yang ini aja. Nah satu lagi. Oh. Selanjutnya masyarakat dan umat politis berada secara mas. Karena mereka berebut buku cerita saya. Buku cerita kamu tidak Ya ini sedang menstabilkan. masa akan melakukan. Karena saya selalu mengambil buku cerita yang saya tuliskan dari Malaysia dan saya belum menceritakan. Mas Faiz, Nah, saya juga ingin membaca buku cerita punya Malaysia yang sudah masalah itu harus mempertahankan barang yang dijadikan dari mas. Ini validasi tindakannya. Kamu Mas Faiz, ya harus bersabar nunggu pilihan masyarakat selesai. Terus kalau mau pinjam, ya bilang aja. Bilang dengan baik-baik, masyarakat saya mau pinjam, jangan sampai terus akhirnya begini rusak, ya kan? Kamu bersalah enggak? Kamu merasa bersalah enggak? Kalau orang bersalah kita harus apa? Meminta. Coba sekarang kamu berdua minta maaf sama Mas Rizal. saya minta maaf pada semua. Saya minta maaf karena kita berdebat dan merusak buku cerita yang Ini sudah oke seperti ini, ya. Menjadi susah. Mas Arka dan Mas Faiz, menurut kalian sudah melanggar keyakinan kelas? Tidak. Melanggar. Sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita ini, yang kelas ini. Keyakinan kelas kan yang buatkan kita semua, kita bareng-bareng. Berarti kamu melanggar keyakinan kamu sendiri, ya. Jangan bukan sudah bisa sobek seperti ini. Kamu mau bagaimana meminta aja seperti ini. Mas Rizal hanya minta kamu memperbaiki ini. Berarti nanti Mas Aka dan Mas Faiz buku ini diperbaiki, ya.
Nah, sekarang boleh istirahat. Ya, begitu sekilas segitiga restitusi yang saya coba terapkan di kelas mengenai masalah anak berbakat berbakat buku. Bapak Ibu, peran kita sebagai guru adalah menciptakan murid yang mempunyai disiplin diri yang bersumber dari nilai intrinsik, bukan ekstrinsik saja ya. Kita pola pikir kita dari nilai ekstrinsik ke nilai intrinsik siswa dalam penerapan disiplin positif. Sebenarnya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu beradaptasi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nanti kalau kita sudah melaksanakan ini semua, kita mudah untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari pengalaman saya selama 2 bulan di guru penggerak, calon guru penggerak. Dari Bapak Ibu semua mungkin ada yang mau bertanya atau berkomentar, monggo kami persilakan. Kalau mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa hari ini dimensisasi modul 1 sampai 4 Bisa nanti apa? Di sini nggak amer ya. Pokoknya kira-kira gitu ya. Terus di sini tentunya apa tentang budaya positif tadi ya. Jadi tentang dimensi apa tadi ya Pak Santo yang terakhir itu apa ya, segitiga restitusi. Nah itu tentunya bisa diterapkan kalau kelas-kelas yang agak tinggi. Kalau kelas-kelas yang lebih rendah seperti kelas 1, kelas 2 mungkin susah suruh kumpul aja tiga membuka keyakinan aja di kelas mungkin masih susah tapi mungkin kalau nanti sudah beberapa waktu jalan yang mungkin bisa karena ini baru mungkin kelas-kelas tinggi yang baru bisa itu kadang-kadang membuat keyakinan kelas itu istilahnya anak itu harus tahu wawasannya seperti apa nantinya umpamanya kalau datang di kelas tidak boleh terlambat waktunya istirahat itu kan mungkin kalau sampai situ bisa tapi kadang-kadang anak-anak itu seperti ini Pak Santo kalau di daerah di SD saya di Pandang Sari 1 itu ada murid yang namanya Habib tapi saya manggil Hoki itu anaknya luar biasa itu ya berdasarkan keseluruhan dari Karang Tenaga ini Baji anaknya ini siapa? Andri. Tapi itu luar biasa. Wong ditanya gurunya tanya malahan suruh jangan berkelit itu bikin. Benar itu bikin terus dibuang garang sabar itu benar-benar terjadi seperti itu. Tapi walaupun istilahnya kalau dikasih tahu di hukuman umpamanya ada
umat itu nggak mungkin dia mau terus ini Pak. Kalau umpamanya, kalau dulu kan harus secara apa? Tadi dikatakan kalau dengan gambar manajerial ya, manajerial. Tapi kalau di itu tentunya dengan kesabaran, kerendahan, guru itu malahan biasanya anaknya malah melunjak seperti kemarin itu dikasih tahu nggak boleh bertengkar, kalau bertengkar nanti nggak ada kawannya ya. Kalau malah itu melawan gurunya, gigit benar itu gigit gurunya. Nah itu seperti apa bisa diterapkan di kelas-kelas yang berbeda, maksud saya itu Pak Tanto. Nah itu aja dari saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wanto atas masukannya untuk sedikit diskusi. Ya. Memang untuk membuat keyakinan kelas itu yang pertama, kalau kita mencoba membuat keyakinan kelas di kelas-kelas mungkin itu yang pertama. Mungkin ini pandangan kami kan, belum tentu ya 100%. Kalau menurut kami itu, kalau kita mau buat keyakinan kelas di kelas rendah itu di situ guru benar-benar mendampingi anak. Misalnya kita sudah membagi kertas, itu guru benar-benar harus full di situ mendampingi anak satu persatu. Kalau tidak dia belum bisa nulis, ya mungkin kita bisa tanya, Mas, untuk keyakinan kelas, misalnya Mas Wanto kira-kira mau mengusulkan apa ini, mau mengusulkan apa, ditanya. Kalau dia belum bisa menulis, bisa dituliskan dulu. Tapi kalau dia sudah bisa menulis, guru menuntut bagaimana cara menulisnya. Mungkin itu untuk keyakinan kelas. Kemudian untuk yang melakukan pembacaran masalah, kita sebagai kontrol yang manajerial tentang segitiga distribusi. Menurut ceritanya Pak Wanto tadi, anaknya memang benar-benar luar biasa nih. Mungkin yang pertama kita benar-benar harus mendalami anak itu, dari anaknya, kemudian orang tuanya di rumah seperti apa, kita dalami dulu. Baru kemudian kita mencoba mengajak berbicara. Ya mungkin kita posisinya sebagai teman dulu, posisi kontrol sebagai teman. Kita diajak bicara. Setelah anak tersebut merasa sama kita itu bebas, baru kita menanyakan bagaimana sih sebenarnya ada masalah apa sih di rumah atau di mana. Setelah kita ke posisi teman, baru kita ke manajerial. Itu pendapat saya. Nanti ini memang bagus sekali. Nanti masalahnya Pak Wanto, insya Allah kan saya bawa nanti di pendampingan. Kalau tidak ya di lengkap juga. Nanti saya tanyakan kepada yang lebih benar. Jadi bagaimana mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan segitiga diskusi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kalau sudah saya tanyakan, nanti jawabannya seperti apa, nanti saya sampaikan lagi ke Pak. Mungkin dari Pak Harto atau ada dari teman-teman yang lain,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengalaman saya mengajar, saya berusaha ya sabar agar anak itu rajin sekolah. Terus pernah anak itu tidak bisa membaca. Saya berusaha saya ajari, tapi kadang dari teman-teman itu paham hukumnya. Dasar sekali kata-kata yang berbeda. Terus malah anak itu pernah malah keluar tidak sekolah hanya sampai kelas 4, terus jadi putus sekolah. Terus pengalaman yang kedua, anak kalau disuruh nulis susah. Ya berusaha saya suruh nulis dengan sabar, tapi teman-temannya itu sering nggak bagus, tapi akhirnya nangis. Lah gimana cara mengatasinya? Itu dihukum oleh lingkungan anak itu dari teman-temannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi anak sudah kelas 4 tidak suka baca. Ya sudah baca itu, tapi kan semakin dia tidak sekolahnya lagi karena diajak dari teman. Oke, kita menstabilkan identitas ini. Berarti kalau kita menggunakan segitiga resolusi, kita membuat keyakinan kelas. Berarti itu masalahnya bukan di anak itu, okay? Anak itu kan masalahnya dia tidak bisa membaca. Kalau yang di masalah di anak itu berarti di situ kita harus di posisi teman dulu, ngobrol sama anak kenapa nggak bisa baca, di rumah kerjanya apa saja, kita gali, kita bicara gitu. Seperti teman, itu untuk anak yang tidak bisa baca. Kemudian untuk yang teman-teman, berarti Bumi nanti harus membuat sebuah keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas. Nanti di situ pasti akan muncul saling menghargai dan menghormati. Setelah membuat keyakinan kelas, Ibu Bumi nanti di keyakinan kelas itu dijelaskan ke anak bahwa anak sudah buat keyakinan kelas seperti ini, berarti anak tidak boleh sampai melanggar karena ini keyakinan yang membuat anak. Mungkin jawaban kami sementara seperti itu. Awalnya cuma berbicara. Mungkin itu apa ya namanya? Karena tidak masuknya kan karena bukan guru tapi dengan anak lagi. Mungkin coba diselesaikan dengan restitusi itu. Yang pertama yang berkaitan statistik dulu, terus validasi tindakan bagaimana, kemudian baru ke penyelesaiannya. Mungkin nanti jawaban kami sementara seperti itu. Ada lagi menurut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang solusi melalui segitiga restitusi dan kaitannya dengan keyakinan kelas, apakah bisa diterapkan atau tidak. Jadi ini kasusnya perihal body shaming. Ya, body shaming. Kasusnya ini terjadi waktu kelas 5.
Jadi si anak ini, kelompok anak putra itu melakukan body shaming, bisa dikatakan bullying ke anak perempuan, sampai si anak perempuan itu mogok tidak mau sekolah. Jadi dari pihak sekolah itu sampai memanggil si anak ini yang putra untuk mendatangi temannya yang putri untuk minta maaf. Terus ini terjadi waktu kelas 5 dan si anak sekarang sudah sekolah kelas 6, dua-duanya baik yang putri sama yang putranya. Di kelas 6 ternyata terjadi lagi. Cuma untuk yang putrinya, untuk yang saat ini tetap sekolah, tapi yang jadi pertanyaannya kan untuk yang putranya ini, jadi dulu itu sudah ada tindakan sampai harus ke tempat yang temannya yang perempuan, sudah minta maaf dan sudah berjanji tidak akan mengulangi, tapi ada satu dari orang tua dari yang siswa laki-laki ini ternyata ada yang datang ke sekolah tidak terima kalau putranya sampai disuruh ke rumah temannya yang perempuan, suruh minta maaf langsung di depannya, terus didokumentasikan sebagai ibaratnya sebagai bukti bahwa tidak akan mengulangi lagi. Ada yang orang tuanya sampai ke sekolah dan tidak terima. Nah ini kalau perihal menggunakan keyakinan kelas, ini untuk yang si anaknya ini karena ibaratnya tidak ada efek jerah, sudah berjanji tapi kok tetap diulangi lagi. Nah kalau misalnya menggunakan keyakinan kelas ini kira-kira bisa menjadi solusi atau tidak? Terus kemudian kalau misalnya kita komunikasikan dengan orang tuanya, ya karena dulu respon orang tuanya kan seperti itu, tidak terima. Jadi kira-kira bagaimana solusinya? Apakah bisa menggunakan yang tadi keyakinan kelas garis fisiknya atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat kompleks. Saya bingung bagaimana. Insya Allah saya menjawab dengan singkat, jelas dan padat. Untuk segitiga restitusi itu hubungannya kalau kita dengan siswa, tapi untuk kita dengan orang tua itu tidak bisa. Kita mencoba dengan segitiga restitusi untuk anak sudah mengulangi 2 kali tidak separah. Kemungkinan kita belum menggunakan posisi kontrol kita sebagai manajer atau menggunakan segitiga restitusinya. Karena kalau kita sudah menggunakan segitiga restitusi, itu munculnya dari intrinsik bukan ekstrinsik. Berarti untuk posisi kontrol posisi manajernya kita belum ke posisi manajer. Kalau sudah ke posisi manajer berarti anak itu bukan karena terpaksa saya harus datang ke anak itu dan minta maaf, tapi anak benar-benar dari dalam hati, mulai dari diri sendiri menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah. Berarti caranya ya itu, kita tanya dulu, menstabilkan tindakan dulu, distabilkan, kemudian baru validasi tindakan. Caranya bagaimana? Kemudian di situ guru posisi guru sebagai manajer itu membuat jalan keluarnya itu bukan koordinator, tapi berkolaborasi dengan anak, bagaimana agar anak tersebut itu muncul nilai intrinsiknya sendiri mau berubah. Mungkin hanya seperti itu kalau menggunakan ini, menggunakan posisi manajer dan segitiga restitusi.
mungkin itu jawaban saya dulu. Ya. Ada lagi kalau itu? Pak Zena? Mau cerita ada di mana? Ternyata nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah di SD Purwakarta itu ada 2 anak, ya. Dua anak ini dulu waktu kelas 3 itu hampir setengah tahun nggak bisa, ya. Nah, karena mau menaikkan ke kelas 4, inisiatif dari kepala sekolah Pak itu dikunjungi ke rumah. Nah, dikunjungi ke rumah dan setelah dikunjungi ke rumah itu akhirnya berangkat. Kami cuma berapa hari ya? Yang satu itu hampir 1 minggu, yang satu itu cuma 2 hari, tidak berangkat lagi. Katanya ternyata lah, karena di rumah sudah nyaman, yang di rumah sudah banyak teman dan sebagainya. Kira-kira itu permasalahan seperti itu pemecahannya itu gimana? Maksudnya secara harus melalui keyakinan bersama atau memutuskan permasalahan dengan keluarga secara bersama-sama, atau gimana ya, dikeluarkan dari sekolah atau gimana? Maksudnya selama hampir 6 bulan ya, hampir 6 bulan itu sudah kita berangkat. Ya, kira-kira ya itu maksudnya karena kita sudah berasa itu ada masalah seperti itu. Kira-kira menurut Pak Sando itu benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya lebih kompleks sekali. Sudah. Sebetulnya untuk posisi kita tadi ada pembuku, terus pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan manajer. Itu posisi kita waktu itu ada di kelas dan ada di sekolah. Kemudian kita mencoba posisi manajer dengan menggunakan validasi, menggunakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga resolusi. Kemungkinan kalau untuk masalahnya Pak Zainal, SD-nya Pak Zainal, anaknya Pak Zainal, itu yang pertama Pak Zainal, itu yang memang kita harus kondisi kita mendatangi orang tua, mencari akar masalahnya dengan orang tua, seperti apa sih permasalahannya sehingga anak tidak mau sekolah. Kemudian setelah kita tahu masalahnya dengan orang tua, kita baru ke anak. Kita posisinya sebagai teman dulu. Kalau dia nggak masuk, berarti ya waktu ketemu di jalan cerita bagaimana kok nggak masuk, kok nggak sekolah, masih kecil posisinya, masih pendidikan gitu. Ya cerita bagaimana. Setelah itu kemungkinan kalau dia anak tersebut sudah timbul ingin sekolah dari hati dirinya, dari dirinya sendiri, kemungkinan anak tersebut bisa masuk lagi dan semangat. Kalau untuk masalah yang 6 bulan nggak masuk harus bagaimana, saya sendiri ya begitulah. Itu
itu yang punya aturan kepala sekolah Pak. Mungkin jawaban kami hanya itu Pak. Bapak Ibu semua, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Mohon maaf ya atas sambutannya yang kurang berkenan, apalagi penyampaian materi dari saya yang memang banyak sekali keterbatasan. Kurang lebihnya seperti itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SDN 1 Karangtengah. Saya bangga dengan Bapak Ibu SD Karangtengah yang telah melaksanakan etos kerja dan semangat kerja yang tinggi. Dan saya juga bangga dengan Bapak Santo yang telah melaksanakan proses calon guru penggerak. Diseminasi budaya positif modul 1-4 yang dilaksanakan Bapak Santo dalam program calon guru penggerak. Semoga pengimbasan kegiatan ini semakin mantap di SD Karangtengah, sehingga kegiatan di SD Karangtengah ini proses belajar mengajarnya semakin nyaman dengan adanya pengimbasan budaya positif. Semoga yang dipaparkan Bapak Santo akan memotivasi Bapak Ibu guru yang lain yang akan tercipta budaya positif sekolah yang dapat meningkatkan mutu sekolah di SD Karangtengah ini. Demikian yang saya sampaikan. Semoga Bapak Santo semakin sukses dan sehat dalam melaksanakan calon guru penggerak. Selamat kepada Bapak Santo yang telah melaksanakan desimilasi. Demikian dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nuruddin, guru SD Negeri 1 Karangtengah, Kecamatan Waniasa. Setelah saya mengikuti pemaparan diseminasi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif oleh beliau Bapak Santo SPD SD sebagai guru SD Negeri 1 Karangtengah, Kecamatan Waniasa, saya menjadi memahami dan mengerti apa itu tentang hukuman, restitusi, penghargaan, dan 5 posisi kontrol sebagai guru. Pengalaman saya dalam mengajar selama ini, saya sering menjadi guru penghukum, yaitu sering menghukum anak yang melakukan beberapa kesalahan, meskipun kesalahan itu sekecil apapun. Dan saya sering pula memberi penghargaan kepada anak-anak. Akan tetapi setelah mengikuti pemaparan dari beliau Bapak Santo SPD SD, ternyata bahwa semua yang saya lakukan itu salah. Saya akan merubah pola pikir saya terhadap apa yang telah saya lakukan selama ini. Oleh karenanya, saya akan mencoba menyelesaikan masalah di kelas dengan posisi kontrol sebagai manajer melalui proses restitusi. Terima kasih banyak Bapak Santo yang telah memberikan berbagai ilmu yang baru. Semoga bermanfaat
bagi pribadi saya dan anak didik saya. Sukses buat Pak Santo. Salam guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.